Baik, sekarang kita beralih ke macam-macam majas. Macam-macam majas dibagi menjadi 4. Yang pertama, majas perbandingan, yang di dalamnya dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu simile, yang kedua metafora, yang ketiga personifikasi, yang keempat alegori, yang kelima antitesis. Kemudian yang kedua ada majas pertautan, dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama metonomia, yang kedua sinekdot, yang ketiga alusi, yang keempat eufemisme, yang kelima elipsis, yang keenam inversi, dan yang terakhir gradasi. Kemudian ada majas pertentangan, dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama hiperbola, yang kedua litotes, yang ketiga ironi, yang keempat oksimoron, yang kelima paronomasia, yang keenam paralepsis, yang ketujuh zenma. Kemudian ada majas perulangan. Yang pertama aliterasi, yang kedua antanaklasis, yang ketiga kiasmus, dan yang keempat repetisi. Macam-macam majas. Majas dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, majas perbandingan. Di dalamnya terdiri dari majas simile atau perumpamaan, yaitu majas yang melakukan perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berlainan dan yang sengaja kita anggap sama. Lalu ada majas metafora. Majas ini merupakan suatu perbandingan antara dua hal atau benda untuk menciptakan suatu kesan mental yang hidup, walaupun tidak dinyatakan secara implisit dengan penggunaan kata bak seperti laksana dan sebagai. Lalu majas personifikasi. Majas ini membuat benda mati seolah-olah menjadi benda hidup yang menyerupai atau memiliki sifat-sifat manusia. Lalu ada majas alegori. Majas ini merupakan majas yang mengandung sifat-sifat moral atau spiritual manusia. Lalu majas antitesis. Majas ini majas yang mengadakan komparasi atau perbandingan antara dua antonim, yaitu kata-kata yang mengandung ciri-ciri semantik yang bertentangan. Bagian majas yang kedua yaitu majas pertautan, yang di dalamnya terdiri dari majas metonimia. Majas metonimia merupakan majas yang memakai nama ciri atau nama hal yang ditautkan dengan nama orang, barang, atau hal sebagai penggantinya. Lalu majas sinekdot. Majas ini merupakan majas yang menyebutkan nama sebagian sebagai pengganti nama keseluruhan ataupun bisa sebaliknya. Lalu majas alusi. Majas ini merupakan majas yang menunjukkan secara tidak langsung suatu peristiwa atau tokoh berdasarkan praanggapan adanya pengetahuan yang dimiliki oleh pengarang atau pembaca. Lalu majas eufemisme. Majas ini merupakan majas yang berisi ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan kasar. Lalu majas elipsis. Majas ini merupakan majas yang di dalamnya terdapat pembuangan atau penghilangan kata yang memenuhi bentuk kalimat berdasarkan tata bahasa. Kemudian majas inversi. Majas ini merupakan majas permutasi atau perubahan urutan unsur-unsur konstruksi sintaksis. Dan yang terakhir majas gradasi. Majas ini merupakan majas yang mengandung suatu rangkaian atau urutan kata atau istilah yang secara sintaksis bersamaan dan mempunyai satu atau ciri semantik. Bagian majas yang ketiga yaitu majas pertentangan, yang di dalamnya terdiri dari majas hiperbola. Majas hiperbola merupakan majas yang mengandung pernyataan yang dilebih-lebihkan, baik dari segi ukuran, jumlah, atau sifatnya. Yang kedua, majas litotes. Majas ini merupakan majas yang di dalamnya
mengungkapkan menyatakan sesuatu yang positif dengan bentuk yang negatif atau bentuk yang bertentangan. Pada majas ini dimaksudkan untuk merendahkan diri. Lalu majas ironi. Majas ini merupakan majas yang mengimplikasikan sesuatu yang nyata berbeda, bahkan ada kalanya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kemudian majas oksimoron. Majas ini merupakan majas yang mengandung penegakan atau pendirian suatu hubungan sintaksis, baik koordinasi atau determinasi antara dua antonim. Kemudian majas paronomasia. Majas ini merupakan majas yang berisi pengajaran kata-kata yang berbunyi sama tetapi bermakna lain. Selanjutnya majas paralipsis. Majas ini merupakan suatu formula yang dipergunakan sebagai sarana untuk menerangkan bahwa seseorang tidak mengatakan apa yang tersirat dalam kalimat itu sendiri. Kemudian majas zeugma. Majas zeugma adalah majas yang merupakan koordinasi antara gabungan gramatis dua kata yang mengandung ciri-ciri semantik yang bertentangan. Bagian majas yang keempat yaitu majas perulangan, yang di dalamnya terdiri dari majas aliterasi. Majas ini merupakan majas yang memanfaatkan purwakanti atau pemakaian kata-kata yang permulaannya sama bunyinya. Kemudian majas antanaklasis. Majas ini merupakan majas yang mengandung ulangan kata yang sama dengan makna yang berbeda. Kemudian majas kiasmus. Majas ini merupakan majas yang berisikan perulangan atau repetisi dan sekaligus pula merupakan inversi hubungan antara dua kata dalam satu kalimat. Dan yang terakhir majas repetisi. Majas ini merupakan majas yang mengandung perulangan berkali-kali kata atau kelompok kata yang sama.